Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami dari kelompok 2 TPB 35 mempresentasikan mengenai motor listrik sederhana dengan judul Penerapan Hukum Lorentz pada Pompa Air 9 volt. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Anggi Rafael Sipayung, Gabriel Efraimunte, Siti Fatimah, Medina Onasis, dan Hana Ivana Yantimani. Pengertian motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut generator atau dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Berdasarkan sumber tegangan kerjanya, motor listrik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah motor listrik arus bolak-balik atau AC, adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik bolak-balik. Yang kedua, motor listrik arus searah atau DC adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah. Pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Arah gaya ini akan mengikuti arah maju skrup yang diputar dan vektor arah gerak muatan listrik ke arah medan magnet. Arah medan magnetik di sekitar kawat penghantar lurus berarus listrik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jika arah anak ibu jari menunjukkan arah arus listrik, maka arah keempat jari yang lain menunjukkan arah medan magnetik. Kaidah tangan kanan ini juga dapat digunakan untuk menentukan arah medan magnetik pada penghantar berbentuk lingkaran yang dialiri listrik. Rumus gaya Lorentz, F sama dengan Q dalam kurung V kali B. Keterangan F sama dengan gaya dalam satuan Newton, B sama dengan medan magnet dalam satuan Tesla, Q sama dengan muatan listrik dalam satuan Coulomb, V sama dengan arah kecepatan muatan dalam satuan meter per sekon, X sama dengan perkalian silang dari operasi vektor. Pompa air. Pompa air adalah alat mekanik yang digunakan untuk mengambil air dari sumber air dan memindahkannya ke dalam tempat yang diinginkan dengan memanfaatkan energi listrik atau mesin bensin atau diesel. Alat dan bahan: pipa, selang, dinamo, lem tembak, cutter, solder, lilin, kabel, gunting, tutup botol, korek api, baterai 9 volt, dan pipa kecil. Cara pembuatan alat. Yang pertama, potong pipa kecil berukuran tutup botol. Yang kedua, potong tutup botol menjadi 3 bagian. Yang ketiga, potong pipa besar sehingga menjadi bentuk seperti yang ada di video. Lalu, panaskan pipa agar ia menjadi lurus. Selanjutnya, beri pola pada pipa yang sudah diluruskan dengan menggunakan tutup botol. Lalu, potong dengan mengikuti pola yang sudah dibuat. Beri lubang di tengah potongan pipa. Beri lem tembak pada potongan pipa yang sudah dilubangi, lalu tempelkan dinamo. Rakit menjadi satu semua bagiannya sudah dibuat dengan menggunakan lem tembak sehingga menjadi bentuk yang ada di video atau menjadi pompa air sederhana.
Keunikan alat. Yang pertama, tidak membutuhkan tegangan besar. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat penyiram tanaman. Yang ketiga, sering kita jumpai tetapi dengan ukuran yang lebih besar. Lalu yang terakhir, berukuran kecil namun cukup kuat dalam memancarkan air. Kelebihan dan kekurangan. Alat ini memiliki kelebihan diantaranya hemat energi, ramah lingkungan, ekonomis, mudah dioperasikan, serta biaya perawatan yang tidak terlalu mahal. Kekurangannya, daya hisap terbatas, kurang dari 5 meter, harus rajin dalam pemeliharaan, serta daya tahan alat yang terbilang rendah. Saran. Dari hal-hal yang sudah dipaparkan di atas, saran pengembangan yang dapat dilakukan untuk kedepannya adalah: yang pertama, pompa air sederhana mampu menghasilkan daya hisap yang besar dengan jangkauan yang luas. Yang kedua, pompa air sederhana dapat beroperasi dengan kekuatan yang lebih besar dengan daya listrik yang kecil. Itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.